Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekh Saifur Rahman Mubarak Al-Furi hafizallahu ta'ala, berkata penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara Ibnu Qayyim khilafan fi ru'yati sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara yang diperselisihkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim permasalahan melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Rabbnya tabaraka wa taala tatkala dimi'rajkan. Yakni apakah melihat dengan mata kepalanya ataukah melihat dengan mata batinnya. Summa dzakara kalaman li Ibnu Taimiyah bihadha sudud. Wa hasilul bahsi anna ru'yata bil aini lam tusbit aslan wa huwa qaulun lam yakulhu ahadun minas sahabah. Beliau menyukilkan salah satu ucapan dari Imam Ibnu Taimiyah, guru beliau rahimahullah ta'ala, dan dari pembahasan ini kesimpulannya bahwa pendapat yang mengatakan Nabi kita melihat Rabbnya ketika dimi'rajkan dengan mata kepalanya, ini tidak kokoh dalilnya. Pada asalnya tidak ada satupun dari kalangan sahabat Nabi yang mengucapkan hal itu. Wa mana qala an Ibni Abbasin min ru'yati mutlaqan wa ru'yati bil fuadi fal awwalu la yunafi tsani. Adapun yang dinukilkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau melihat Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rabbnya secara mutlak atau dengan mata hatinya, ini sebenarnya tidak bertentangan keduanya, tidak menafikan. Dalam arti kata memang tidak ada dalil ketika dimi'rajkan itu Nabi melihat Rabbnya, karena tidak bisa Allah dilihat dengan mata kepala manusia sebelum kelak manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau di yaumil qiyamah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kelak kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Summa qala, kemudian beliau menuturkan, wa amma qaulu ta'ala fi suratin najm. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat yang ke-53, Summa dana fatadalla. Summa dana fatadalla. Kemudian Allah itu, kemudian dia mendekat dan semakin mendekat. Kalimat dana fatadalla, ada yang beranggapan bahwa yang mendekat ini adalah Allah. Padahal fahuwa ghairu danwil ladzi fi qissatil Isra. Ayat ini tidak sedang menjelaskan dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permasalahan kisah Isra dan Mi'raj. Fa innal ladzi fi suratin najm huwa danwu Jibril. Yang terdapat dalam surah An-Najm ini kisah tentang mendekatnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekat dan semakin mendekat, sebagaimana ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kalau kita memperhatikan alur dalam surah An-Najm ini yang datang sebelumnya, itu semakin memperkuat bahwa yang dimaksud ad-danwu hahuna Jibril alaihi salam. Yang mendekat adalah malaikat Jibril, bukan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, pendapat yang rajih mengatakan Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepalanya.
Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya wa urida alaihi laban wal khamru. Di antara kisah perjalanan Nabi dalam Mi'raj pula disodorkan kepada Nabi al-laban wal khamr. Nabi disodorkan kepadanya air susu atau segelas susu dan segelas khamr. Fakhtara al-labana. Beliau memilih al-laban, yaitu segelas susu. Faqila, dikatakan kepadanya oleh Jibril, hudital fitrah. Engkau telah diberi petunjuk berpegang dengan fitrah. Au asabtal fitrah, atau sesungguhnya tindakanmu ini sudah cocok dengan fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah kebenaran. Fitrah yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang Allah katakan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang datang dari Allah, Allah ciptakan ada pada manusia, yaitu mengakui sebuah kebenaran dan berusaha mencocoki kebenaran, kecuali terkalahkan oleh hawa nafsu. Amma innaka law akhadtal khamra, adapun engkau hai Muhammad, seandainya engkau memilih al-khamr, yaitu khamr, minuman yang memabukkan, niscaya umatmu bersama denganmu akan tersesat. Dan ini kiasan ikhwatillah. Nabi diberi oleh Allah hidayah memilih antara yang baik dengan yang buruk, maka beliau pilih yang baik. Perumpamaan al-laban ini merumpamaan kebaikan. Dari segi warna dia baik, dari segi isi yang terdapat di dalamnya juga baik. Sedangkan khamr mungkin dari segi warna dia baik, tapi isinya apa? Buruk. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi seumpama ini, kebaikan yang terdapat pada air susu tersebut. Maka umat ini ketika berpegang dengan apa yang datang dari Nabi SAW, dia berada dalam kebaikan. Wara'a arba'ata anharin fil jannah. Kemudian beliau juga melihat surga. Di dalamnya itu ada 4 buah sungai. Berarti Nabi ditampakkan oleh Allah surga. Jika ada yang berkata, bukankah surga itu gaib? Iya. Allah menyebutkan illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dia bisa melihat yang gaib, yakni minar rusul, dari kalangan para rasul. Maka Nabi SAW termasuk yang dikehendaki oleh Allah melihat surga. Bahkan ketika beliau masih hidup di dunia. Di surga ini ada 4 sungai, nahran dhahirani wa nahran batinani. 2 sumurnya itu tampak dengan jelas, terlihat, sedangkan 2 sumurnya lagi dia tersembunyi. Tapi jumlahnya ada 4. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan sungainya itu ada 4. Sungai apa saja ya kawan? Al-asal, kemudian al-laban, kemudian al-khamr, kemudian al-ma ghairu asin. Madu, susu, khamr, dan air segar yang tidak mengandung rasa asin. Asin itu bahasa Arab ya. Al-ma ghairu asin. Air yang tidak mengandung rasa garam atau asin. Yani airnya menyegarkan, begitu ikhwati azanillahu wa iyyakum. Maka beliau menyebutkan wadh-dhahirani huma, tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah sungai yang ada di dunia yang ditampakkan di dalam surga. Yaitu An-Nail wal Ifrat. Apa? Kita membacanya apa? Eufrat ya. Susah bacanya bahasa kita ya. Yani sungai Al-Farrat bahasa Arabnya. Kita membacanya Efrat atau Eufrat. 2 sungai ini ditampakkan di surga. Sungai Nil dan sungai apa? Efrat.
Wa mana dzalika anna risalatahu satatawattan al-awdiyatil khasbati fil naili wal ifrati fa sayakun ahlu hamlatul islamu jilan ba'dal jil. Ini seolah-olah menjadi isyarat ajaran Nabi akan sampai ke negeri itu. Sampai ke daratan Afrika dan Eropa. Dan ini sudah benar terjadi sampai hari ini. Soalnya kafirlah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti seolah-olah ini ada isyarat penduduk negeri Sungai Nil dan sekitarnya akan menjadi orang-orang yang berpegang dengan Islam. Dan termasuk yang memperjuangkan Islam. Di mana Nil itu, ikhwan? Jangan sampai nggak tahu loh. Di mana Sungai Nil, ikhwan? Hah? Mesir atau Misra? Ya sama ya, ikhwan ya. Nah, kadzalik barakallahu fikum. Nah, walaysa ma'na anna miyawun naraini tanbu minal jannah. Yang perlu diluruskan, ada kesalahpahaman seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang zindik menganggap itu bukti bahwa Sungai Nil dan Efrat sumbernya dari surga. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Kalau di negeri kita malah Masya Allah ada sumur di Indonesia sumbernya dari air Zam-Zam. Allahul musta'an. Katanya sumbernya langsung dapat ke air Zam-Zam. Kadzab. Yang mengatakannya ini seorang pendusta. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dari Nabi tentang hal itu. Wara'a Malik. Kemudian Nabi SAW juga melihat ketika dimi'rajkan malaikat Malik, yakni khazinan nar, yang diberi tugas oleh Allah diwakilkan baginya menunggu neraka. Wa huwa la yadhhab, tidak pernah tersenyum. Jibril mengatakan anna Malik, sesungguhnya Malik, yakni malaikat penunggu apa? Neraka itu, lam yadhhab, tidak pernah tersenyum mundu khuliqatin nar, sejak neraka itu diciptakan. Maksudnya tidak pernah tersenyum karena memang alhamdulillah dahsyatnya neraka itu membuat Malik tidak sanggup lagi tertawa. Walaysa ala wajhi bashar walaysa ala wajhi basharun wa bashashatun wa kadzalika ra'al jannata wan nar. Ya, tidak tampak pada diri beliau itu ada senyuman. Tidak pula pada wajah beliau itu seperti wajah seperti umumnya kita jumpa pada makhluk yang namanya manusia, tidak. Kan tetapi alhamdulillah itulah malaikat Malik. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika penghuni neraka naudzubillahi minan nar, ia berkata, ya Malik qul rabbik ayyattakhidha lana rahatan. Wahai Malik, katakan kepada Rabbmu agar ia menjadikan buat kami waktu sejenak untuk istirahat. La rahata lakum faduku alaikumun nar. Wa fi riwayah faduku alaikumul adab. Tidak ada waktu jeda bagimu. Rasakan olehmu wahai penduduk neraka siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wara'al jannata wan nar. Kemudian juga Nabi melihat surga dan melihat neraka. Wara'a aklata amwalil yatama dzulman. Nabi juga diperlihatkan pada saat itu rombongan manusia yang suka memakan harta anak yatim. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 buah perkara yang membinasakan. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Beliau mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan mulai dari asyirku billah sampai kepada kalimat wa aklul malal yatim bi ghairi haqqin. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidak dengan cara yang hak. Ini peringatan bahwa setiap yang memakan harta anak yatim dia akan celaka. Dia akan binasa di dunia sebelum di akhiratnya. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Yani bagaimana keadaan mereka? Lahum musafirun kam musafiril ibil. Yakdafuna fi afwahihim qata'an min nari kal afhari fatakhruju min adbarihim. Keadaan mereka ini seperti keadaan onta yang terduduk
lalu dicelupkan ke dalam, lalu disuguhkan ke dalam mulut mereka itu, dijejalkan maksud saya, dijejalkan ke dalam mulut mereka itu batu-batuan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Batu-batuan dari api neraka, dan setiap kali dijejalkan ke dalam perut mereka, ke dalam mulut dan perut mereka, langsung keluar melalui dubur mereka dalam keadaan batu neraka itu masih menyala. Na'udzubillah ya ikhwati. Siapa yang sanggup menambah panasnya api neraka? Tidak ada. Yang neraka yang paling ringan, neraka di mana Abu Thalib diletakkan di dalamnya, tatkala ia meletakkan kakinya di neraka itu, maka ubun-ubunnya ikut mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian mengatakan wara'a aklatar riba. Dan beliau ditampakkan tentang orang-orang yang memakan harta riba. Riba maksudnya adalah fudul an syai'. Kelebihan dari sesuatu dalam bahasa Arab disebut dengan riba. Tapi yang dimaksud dengan riba dalam istilah syariat adalah kelebihan harta yang diberikan dari pokok yang dipinjamkan. Itu disebut dengan apa? Riba. Dan hukumnya haram. Semua jenis riba haram. Tidak ada riba yang hukumnya haram. Semua riba hukumnya haram, ikhwati. Azanillah. Dan Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sayakunu fi akhiriz zaman. Akan datang di akhir zaman, atau kama qala alaihi salatu wasalam, umatku ini yamassuhur riba. Hampir tidak ada yang lepas dari apa? Sentuhan riba. Kalau dia enggak makan riba, tidak mengkonsumsi riba, tidak mempraktekkan riba, tapi mungkin dia kena dampaknya riba. Jalan dibangun dari hasil riba. Boleh jadi. Sudah ada apa belum? Belum ya? Sudah ada apa belum? Saya berharap mudah-mudahan belum ada. Bahkan boleh jadi masjid dibangun dari hasil riba. Sudah ada atau belum? Dan saya berharap tidak akan pernah ada. Tapi ikhwati azanillah yakum, sangat mungkin yang seperti itu ya ikhwati azanillah yakum. Bahkan mungkin untuk sebuah perkara ibadah yang agung dan bagian dari rukun Islam, mungkin saja kita harus menggunakan perantaraan yang di dalamnya mengandung unsur. Mungkin, sangat mungkin. Sahihun billah. Kok antum diam? Hah? Antum nabung di mana? Kok antum malu-malu saya tanya? Kalau nabung di mana? Iya, di lembaga lah ya. Lembaga tempat penyimpanan. Riba atau enggak? Enggak toh? Riba. Kalau begitu antum lebih tahu lah kalau gitu. Ini ikhwati azanillah wa iyyakum. Ya begitu keadaan kaum muslim di akhir zaman. Hampir sulit lepas dari hal itu. Untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin di negeri yang jauh, terpaksa kita menggunakan lembaga yang ya mungkin saja masih menggunakan praktek apa namanya? Ribawiyah. Itu akhir zaman. Akhir zaman. Dan Nabi menyebutkan ini spesial bagi orang yang makan riba. Gimana itu yang diperlihatkan kepada Nabi? Lahum butunun kabiratun. Mereka punya perut-perut yang besar. Di hari kiamat itu nanti pemakan riba perutnya besar. Maksudnya besar ini apa ya kan bahasa kita? Hah? Iya, buncit. La yaqdaruna li ajliha ay yatahawalu an makanatin. Saking besar makanihim, saking besarnya perutnya dia enggak sanggup berdiri. Di hari kiamat itu pemakan riba dia enggak sanggup berdiri. Wa yamurru bihim alu fir'aun. Dan diperlihatkan oleh Nabi mereka itu sudah di dalam neraka. Salah satu penghuni neraka adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Namanya alu Fir'aun. Hina yuraduna 'alan nari fayata'unahum. Ketika rombongan Fir'aun naudzubillah dan pengikutnya itu dimasukkan dalam neraka, mereka berjalan di neraka dalam keadaan menginjak-injak perutnya orang yang makan riba tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Sudah di neraka diinjak oleh orang yang hina lagi. Bukankah Fir'aun ini orang yang hina di sisi Allah Ta'ala? Maka sebab itu jangan pernah kita merasa bangga dengan sesuatu yang didapatkan dari hasil apa? Riba. Tidak ada kemuliaan sedikit pun juga tidak ada.
tidak ada keberkahan secuil pun juga tidak ada ya katanya. Dan nggak ada yang dibanggakan dari riba karena memang Nabi menyebutkan salah satu perkara yang 7 perkara yang membinasakan aklatur riba wa aklul malal yatim bighairi haqqin, makan harta riba dan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kemudian waru'az zunat baina aidihim lahmun saminun tayyibun ila janbi lahmun ghasun muntinun yaquluna minal ghasil muntin. Kemudian Nabi ditampakkan seorang wanita tukang zina, wanita pezina. Maaf kalimatnya agak kasar, yakni wanita-wanita lacur. Di tangan-tangan mereka ada 2 makanan. Di tangan kanan mereka itu ada daging segar, gemuk. Sedangkan di tangan kiri mereka ada daging yang sudah busuk lagi mengeluarkan nanah. Tetapi mereka memilih daging busuk yang mengeluarkan nanah. Wa yatrukuna at-tayyib as-samin, dan mereka meninggalkan daging segar, juga meninggalkan yang bermanfaat, daging yang bermanfaat baginya dari itu. Ini menunjukkan bukti apa ya ikhwan fillah rahimakumullah? Itu wanita pezina akan hina. Walaupun di sini disebutkan secara khusus wanita pezina, masuk dalam bab ini laki-laki pezina. Karena di hadis yang lainnya Rasul ditampakkan ketika beliau dimi'rajkan seperti sebuah kendi, tungku yang berbentuk di bawahnya kecil, di tengahnya membesar, di bagian atasnya mengecil lagi. Di bawahnya api yang membakarnya. Terdengar suara teriakan yang keras, kemudian Nabi melihat melongokkan kepalanya ke tempat itu dan dia menjumpai ada laki-laki dan wanita yang tidak mengenakan pakaian disambar api dari bagian bawahnya. Lalu dia bertanya kepada Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Hum zawaniya wa zunat." Mereka lelaki pezina dan wanita-wanita pezina. Na'udzubillah min dzalik. Akhi fillah, zina dosa yang besar. Zina dosa yang besar, merusak. Bukan hanya merusak diri sendiri. Zina itu merusak banyak hal. Satu, merusak nasab. Oleh sebab itu, anak yang lahir hasil perbuatan zina nisbatnya kepada kakek dari jalur ibunya. Enggak boleh disebutkan kepada siapa? Lelaki yang menzinai ibunya tadi. Rusak. 2, zina itu menjadikan darahnya itu halal. Darah pezina itu halal, ikhwan. Imma halal dengan cara dicambuk atau didera, wa imma halal dengan cara dirajam sampai mati. Padahal demi Allah ya ikhwafillah, Nabi kita mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha akhafu indallahi ta'ala. Hilangnya dunia dan semua isinya di sisi Allah lebih ringan dibandingkan satu tetes darah seorang muslim. Tapi jika dia berbuat zina, itu menjadi tidak ada nilainya. Nah, karena itu antum lihat, zina rusak. Allah menyebut zina dengan apa? Wasa'at. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya dia itu merupakan jalan yang buruk dan sesuatu yang keji. Maka yang keempat atau yang ketiga, kerusakan zina itu diantaranya meniadakan hak warisan. Akhi, anak hasil zina tidak mewarisi bapak yang menzina ibunya itu. Kalau dia yang kaya raya kemudian meninggal dunia juga tidak mewariskan harta kepada bapak yang menzinai ibunya itu. Bahasa kita bapak apa namanya? Bapak biologis. Iya. Ikhwan, iya begitu namanya. Mereka menyebutnya bapak biologisnya. Itu enggak dapat warisan dan tidak mewarisi. Begitu rusaknya zina. 4 atau 5 di antara kerusakan zina itu menghilangkan hak perwalian. Menghilangkan hak perwalian maksudnya tidak boleh si bapak biologisnya tadi itu menikahkan anak hasil zinanya. Tidak boleh. Terputus perwaliannya. Kalau terjadi pernikahan tidak sah pernikahannya. Ya kan yang menikahkannya wali dari jalan yang lainnya. Kalau dia tidak punya wali, maka Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Abu Daud, as-sultanu waliyun liman la waliyalah.
Sultan itu menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali baginya. Selain daripada itu, ikhwati azanillah wa iyyakum, di antara kerusakan zina yang lainnya, ikhwati azanillah wa iyyakum, sebagian para ulama menolak, walaupun pendapat yang tidak kuat. Ini pendapat yang tidak kuat. Sebagian para ulama menolak anak hasil zina mengimami anak yang bukan hasil zina. Ini pendapat sebagian para, tapi ini pendapat yang lemah. Tapi dari sini saya hanya ingin menerangkan bahwa poin yang paling akhir, zalim. Orang berzina itu zalim kepada anak mereka. Dan Nabi kita mengatakan, ittaqu dzulma inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah engkau dengan kezaliman walaupun kecil. Karena setiap kezaliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Ada apa ya? Ada? Oh. Masya Allah. Kemudian ikhwati azanillah ya, biarkan, nggak apa-apa, jangan diganggu. Dia mau belajar ceramah itu, insya Allah. Kemudian ikhwati azanillah wa iyyakum. Selanjutnya beliau mengatakan, wara'an nisaa allati yadkhulna 'ala rijali man laysa min auladihim ra'ahunna mu'alliqat bisaddaihin. Beliau menyebutkan dan beliau barakallahu fi ta'al. Kita lanjutkan. Beliau melihat ada rombongan wanita, naudzubillah min dzalik. Wanita ini selama di kehidupan dunianya, dia suka memasukkan lelaki yang bukan mahramnya, bukan pula anak lelakinya, ke rumah mereka. Perhatikan ini, wanita-wanita yang suka memasukkan lelaki-lelaki yang bukan mahram, bukan kerabat yang mahramnya, bukan anak laki-lakinya ke dalam rumahnya. Atau dengan kata lain, wanita yang enggan menolak tangan lelaki yang bukan mahramnya. Dilihat oleh Nabi SAW wanita-wanita seperti ini, maaf kalimatnya agak kasar, ia digantung dalam neraka pada bagian sadinya. Tahu sadi? Yang tahu bahasa Arab? Alhamdulillah. Ini sadi. Paham ya kawan? Jadi saya malu untuk menyebutkannya. Maka digantung pada bagian sadinya. Ini nasihat. Akhi, di antara hak seorang wanita, hak seorang istri kepada suaminya, istri itu dijaga, istri itu diingatkan, istri diberi wasiat dengan wasiat yang baik. Salah satu wasiat yang baik agar istri tidak mengulurkan tangannya kepada laki-laki yang bukan mahram bagi dirinya. Bukan maksudnya sekedar berjabat tangan, bukan. Tapi bermudah-mudahan bertemu dengan laki-laki, datang ke rumahnya, dipersilakan. Misalnya ya mungkin ibu-ibu itu kan punya kebiasaan suka beli panci. Kalau datang tukang panci laki-laki, oh ahlan wasalan, silakan. Tawar-menawar dalam rumah haram, hukumnya nggak boleh. Khalwat itu hukumnya haram. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan, hukumnya haram ya ikhwan. Sebagaimana kalau ini nggak di rumah, cuma di kendaraan umum, di itu ikhwan bilang. Masya Allah, hari ini banyak Masya Allah mabrur. Sini. Jadi kadang-kadang wanita berdua dengan supir di dalam mobilnya. Pernah menyaksikan ini? Atau mungkin antum salah satu pekerja pembawa kendaraan, supir taksi misalnya. Ini hati-hati nasihat. Kalau antum supir taksi, kemudian penumpangnya perempuan sendirian, berarti ketika antum berdua di dalam mobil itu namanya apa, ikhwan? Khalwat. Halal atau haram? Ya haram. Haram ya ikhwati ya. Ustaz, kan perempuannya udah tua, udah nenek-nenek.
Ya akhi, memangnya setan gak suka sama nenek-nenek? Gak boleh. Nabi kita menyebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin laisa ma dimaramin illa salisuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan, tidak ada mahram bagi si wanita tersebut, melainkan yang keduanya adalah melainkan yang ketiganya adalah setan. Tidak laki-laki dan perempuan berdua-duaan bukan mahram bagi mereka, melainkan yang ketiganya adalah setan. Gak boleh, gak boleh. Itu mobil, apalagi motor. Antum mau bikin ojek syar'i, coba bayangkan gimana ojek syar'i. Apa mau dikasih tembok di tengah-tengahnya? Ini kan mengada-ngada ya akhirnya. Ittaqillah. Nabi kita berkata dalam hadis yang sahih, yakni faida talabtum faajmilu fit talabi. Apabila engkau mencari rezeki, carilah rezekimu dengan cara yang jamil. Yang jamil itu artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Demi Allah, rezeki kita tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Wa yu'maru bikadbi rizqihi wa ajalih, kata Nabi. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah menuliskan jumlah rezeki dan batas usianya. Rezeki kita tidak akan berkurang. Dan kita tidak akan mati sebelum rezeki kita tuntas buat diri kita. Maka cari rezeki yang mana? Kalau misalnya ada penumpang yang perempuan, antum tukang ngojek misalnya, atau yang perempuan, ya coba tawarkan kepada teman antum yang perempuan juga. Antum cari penumpang yang laki-laki. Faham dong? Dan ini bagi wanitanya, bagi suaminya, ingat. Jangan dibiarkan istrinya seperti itu. Ustaz, biar praktis kalau naik ojek itu. Nggak bisa, dosa ya ikhwan. Masa kita mau cari praktis dengan perbuatan yang dosa? Nah ya justru nggak bisa. Sabar. Karena laki-laki yang membiarkan suami mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan salasun la yukallimuhumullahu taala yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan. Allah tidak akan memandang mereka di hari kiamat, tidak mau berbicara dan tidak akan mau berbicara kepada mereka, tidak akan mau memandang mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka disediakan adab yang pedih. Golongan pertama itu Nabi katakan rajulun dayyus. Laki-laki yang punya sifat apa? Diasa. Apa itu diasa? Membiarkan istrinya jatuh dalam perbuatan dosa. Wara'a ayran min ahli al-makati fil iyabi wad dihabi. Nabi kemudian juga ditampakkan kepada beliau sekelompok rombongan kafilah penduduk Mekah berangkat menuju ke sebuah negeri, pulang pula ke sebuah negeri. Dan beliau melihat ketika itu ontanya mendahului mereka dan mengambil minumnya. Tutup ontanya itu tutup minumnya terbuka. Nabi menutupkan tutup onta itu, terbuka kembali. Ini dijadikan dalil oleh Nabi untuk membuktikan bahwa beliau benar. Jadi ketika kisah ini terjadi, rombongan orang Mekah itu sedang melakukan perjalanan, kafilah-kafilah itu melakukan perjalanan, onta mereka itu yang pergi lari duluan. Ketika mereka beristirahat, tempat minum mereka terbuka, tertutup, terbuka lagi. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, Nabi melihat itu, Nabi melihat. Nah, ketika Nabi pulang dari kisah Isra dan Mi'raj beliau, lalu berjumpa dengan orang-orang Quraisy dan menyebutkan bahwa beliau telah diisrakan dan dimi'rajkan, orang-orang Quraisy menuduh Nabi dengan tuduhan yang buruk. Dikatakan pendusta, tidak masuk akal. Antum lihat, setiap orang yang menentang kebenaran pasti mereka di antara alasannya adalah menggunakan apa? Akal. Boleh? Mereka menggunakan akal. Kata mereka tidak masuk akal. Dari Makkah menuju ke mana? Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ke Filistin. Nggak mungkin dalam satu malam. Maka di antara mereka mengatakan, sif lana kaifa Baitul Muqaddis ya Muhammad. Kalau memang kamu benar, coba berikan kepada kami ciri-ciri Baitul Maqdis. Lalu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu ditampakkan pada saat itu di hadapan beliau gambaran Baitul Maqdis. Ana mau tanya sama antum, Baitul Maqdis itu yang antum tahu bagaimana? Warna kubahnya apa? Yang lainnya, hijau atau kuning? Kuning atau emas? Emas atau hitam? Hijau itu kan Masjid Nabawi.
Yang mana ya kalian? Iya, antum sudah benar, jangan. Yang emas itu bukan Baitul Maqdis. Antum sudah benar. Antum sudah benar. Yang hijau tua yang hampir kehitaman itu. Itu yang di Baitul, yang sebenarnya apa? Baitul Maqdis yang Nabi SAW sholat di sana. Ditampakkan, diceritakan sampai orang Quraisy itu tidak ada yang menolak. Tapi lisan mereka enggan mengatakan sodakta, engkau benar. Dia tidak mau mengatakan itu. Tapi justru mereka mengatakan innaka sahir. Kamu ini memang tukang sihir. Makin dituduh tukang sihir. Jadi begitu ya kawan. Seorang ahli kebenaran ketika dia menjelaskan kebenaran lalu dia berhadapan dengan orang yang diikuti orang yang dikuasai hawa nafsu. Kita mau ngomong apapun tetap nilainya dia nggak apa-apa salah. Maka siap-siap menerima hal itu dan sabar. Fahimtum ya ikhwati? Kemudian ikhwati azannya Allah wa iyyakum. Nabi memberikan hujah. Di antara hujah beliau ini tadi. Bukankah di antara kalian ada rombongan yang pergi menuju ke sebuah tempat, pergi dan pulang, dan di antara kalian ada yang ontanya pergi mendahului karena hilang, dan ada tempat minum yang terbuka, tertutup dan terbuka lagi. Mereka terheran-heran, kok kamu bisa tahu kejadian itu? Ya Muhammad, min aina anta ta'rif hada? Min Rabbi. Dari Rabbku, aku melihat kalian seperti itu. Tapi kata dia, la innaka anta sahir. Enggak, kamu memang asli tukang apa? Sihir. La ilaha illallah. Mereka seperti itu ya, alhamdulillah. Semakin dibuktikan sama Nabi, semakin mereka bertambah kezalimannya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, maksudnya yang memang sudah betul-betul kekafiran itu dia bela, sama saja kamu beri mereka peringatan maupun tidak kamu beri mereka peringatan, kamu datangkan bukti maupun tidak kamu datangkan bukti, mereka tidak akan percaya. La yu'minun, tidak akan percaya, tidak akan beriman. Fahimtum ya ikhwati? Maka sebab itu hikmah yang bisa kita ambil tatkala kita berdakwah, lakukan seperti Nabi. Sampaikan saja. Kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah sampaikan dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik metode yang tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Karena yang kita tahu hidayah yang memberikan siapa? Dan jangan pernah takut. Dan itu sebuah konsekuensi kadang-kadang kita ada berdakwah. Dan itu sesuatu yang menjadi hal yang sunnatullah. Ketika mendakwahkan kebenaran dituduh dengan kebatilan, itu hal yang biasa. Sudah masuk waktu? Nah, kadzalik ikhwati azan. Jadi ikhwati azan yang sampaikan. Dan tentu saja masalah ini mendakwai melihat likulli makanin maqalin, tiap-tiap tempat ada pembicaraannya atau tata cara bicara yang berbeda-beda. Maka ikhwafillah jangan salahkan kalau ada orang berbicara dengan bahasa yang keras dan kasar. Sebab kadang-kadang bahasa yang keras dan kasar membuat orang masuk hidayah, dapat hidayah. Faham tuh ikhwan? Jadi jangan kita mengira bahwa dapat hidayahnya itu kan karena metode kita. Bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi kita berusaha sebaik mungkin melihat keadaan sekitarnya. Akhirnya kami pernah bersama dengan seorang teman bermajelis di teman-teman di Medan. Teman kami ini Masya Allah lembut banget. Teman-teman di Medan itu gergetan. Ini kok ustadznya lembut banget. Jadi dia malah gak suka kalau ustadznya itu ngomong akhi yang sabar. Gak bisa. Sabar ustadz, bukan sabar. Sabar. Paham ya kawan? Karena mereka tahu karakter mereka begitu. Tapi coba kalau antum berbicara di mana? Di daerah Jawa Tengah antum berkata haram, tidak boleh, kullu bid'atin dhalalah. Antum bilang ini orang gila ini begitu. Tapi ikhwati azaniyah begitulah keadaan dakwah. Yang penting sampaikan kebenaran. Sesungguhnya yang memberi hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit ikhwati azaniyah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumi akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatil kubra fastadda taghdibum lahu adam wastidrarum alaihi. Ketika datang waktu pagi, ini kebiasaan Nabi. Dakwahnya Nabi itu di waktu pagi karena memang pagi itu waktu yang barokah. Nasihat, pagi-pagi jangan buat apa? Tidur. Dakwah ya ikhwan, dakwah. Dakwai keluarga. Suruh duduk di depan antum.
bacakan buku-buku para ulama. Jangan dipalingkan dengan selain itu. Antum lihat perang pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang benci dengan dakwah Islam. Subuh-subuh sudah berita. Dan dinukil dari orang yang mungkin gak bobit, gak adil, gak mausuk. Berarti kalau hadisnya maudhu. Tahu antum ya alhamdulillah? Kalau menggunakan kaidah ilmu hadis itu hadisnya maudhu. Tapi kita tonton. Istri kita, anak kita tinggalkan. Nabi pagi-pagi sudah mendakwai umat, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sering beritakan hal tersebut, semakin keras pendustaan mereka, semakin kencang permusuhan mereka, dan bahkan semakin sadis tindakan mereka pada umatnya Nabi. Hampir semua teman-temannya Nabi disiksa, sampai datang kepada orang yang kita kenal sebagai orang yang sangat lemah lembut, yakni Abu Bakar. Orang-orang itu berkata, "Ya Abu Bakr, undur sadiqaka inna rajulun qad junun." Itu loh temanmu sudah benar-benar gila. Annau yaqulu qad asra. Dia berkata dia telah melakukan perjalanan Isra, itu artinya perjalanan yang di malam hari. Dia telah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dan menuju ke Sidratil Muntaha. Alaysa hadha rajulun junun? Bukankah ini temanmu ini orang yang gila? Kata Abu Bakar Siddiq, "Wallahi, demi Allah, amantu bima qala Muhammad fa inna rajulun sadiqun masduq." Dia lelaki yang jujur dan terpercaya lagi dibenarkan. Demi Allah aku beriman dengan ucapannya. Sejak saat itu beliau digelari dengan apa? Apa ikhwan? As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Orang yang membenarkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu ya ikhwan. Ada kisah menarik tentang Abu Bakar As-Siddiq ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.